Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zulkifli di channel Kita dan Mereka. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman yang ingin membagikan kisah horornya, bisa melalui email atau Instagram Kita dan Mereka official. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Saya ucapkan terima kasih. Kisah ini dibagikan oleh teman saya sendiri dan ia ingin namanya disamarkan. Jadi kita panggil di sini itu Hilmon ya namanya. Oke, langsung aja ke ceritanya. Kisah ini terjadi pada saat Hilmon ini sedang bekerja. Nah, pekerjaannya Hilmon ini ialah sebagai driver di sebuah perusahaan, yang dimana Hilmon ini kadang membawa bosnya dari Sangatta ke Berau dan begitu sebaliknya. Nah, pada saat Hilmon mengantar bosnya ke Berau, situasi masih aman-aman saja karena di dalam mobil itu masih ada bosnya Hilmon dan 2 orang lagi. Jadi total penumpang itu di dalam mobil ada 4 orang. Oke, setelah sampai Berau, mereka pun turun dan si Hilmon ini harus kembali ke Sangatta seorang diri karena masih ada yang harus diantar lagi besok. Posisinya Hilmon ini saat mau balik ke Sangatta itu sekitar jam 6 sore. Nah, Sangatta ke Berau itu kisaran 9-10 jam. Nah, di saat pulang inilah Hilmon ini mengalami kejadian horor tersebut. Di saat perjalanan pulang, Hilmon ini melewati yang namanya Gunung Kelai. Nah, kalau sopir-sopir itu biasanya pasti tahu kalau yang dari Berau ke Samarinda itu ada yang namanya Jalan Kelai, yang dikenal sebagai jalan yang paling angker dan ekstrim. Karena kita berada di pinggiran gunung, jadi kalau jalan itu harus waspada karena di bawah itu jurang yang dalam. Karena Hilmon ini merasa bosan, jadi Hilmon ini memutar musik dengan volume yang cukup besar dan ia membuka kaca mobil ini untuk merokok ya, karena mungkin bosan di perjalanan jadi ya sambil merokok begitu. Nah, di saat Hilmon ini berkendara, tiba-tiba Hilmon ini bertemu dengan tikungan tajam di Gunung Kelai. Di saat menikung, Hilmon ini dikagetkan oleh ranting-ranting pohon yang seakan ingin menyambar mobilnya. Sontak Hilmon pun berteriak karena kaget dan spontan memaki dengan kata-kata yang kasar. Setengah jam berselang, tiba-tiba mobil ini atau mobilnya Hilmon ini terasa berat, seperti membawa barang-barang yang lumayan banyak. Hilmon pun mulai curiga karena tidak biasa mobil ini terasa berat di saat tidak ada muatan. Padahal kalau jalan normal bisa sampai gear 4 atau gear 5. Nah, Hilmon ini hanya bisa jalan di gear 2, mentok di gear 3, itu pun pelan seperti membawa banyak bawaan. Di sini perasaan Hilmon itu sudah tidak enak karena mobil tiba-tiba berat, padahal mobil ini baru saja selesai diservis. Dan tidak tahu kenapa Hilmon ini ingin sekali melihat ke arah spion tengah. Saat Hilmon ini melihat ke spion tengah, ternyata Hilmon ini melihat sosok anak-anak yang sedang bermain di belakang mobilnya. Seketika itu pun mobil dihentikan oleh Hilmon dan badan Hilmon ini terasa kaku karena kaget atas kejadian tersebut. Oh iya, mobil yang Hilmon bawa ini ialah mobil Hilux yang ada bak belakangnya. Jadi di depan ada 4 orang, baru ada lagi bak belakangnya seperti mobil pick up. Cuma kalau mobil pick up kan itu muat 2 orang, kalau ini 4 orang. Teror itu tidak berhenti di situ saja. Di saat kondisi Hilmon yang kaku karena kaget, Hilmon pun memberanikan diri menoleh ke spion lagi. Sontak Hilmon pun dibuat terkejut lagi karena ada 2 sosok yang duduk di kursi belakang.
Dan di bak mobil masih ada anak-anak yang bermain. Wajah dari sosok yang duduk di belakang ini cukup menyeramkan. Sedangkan anak-anak yang bermain di bak mobil itu terlihat cuma samar-samar. Dalam benaknya Hilmon ini takut kalau makhluk ini sampai mengganggu atau mencelakai si Hilmon ini. Dengan perasaan yang campur aduk, Hilmon pun melanjutkan perjalanan. Selama di perjalanan itu, tidak ada satu kendaraan pun yang melintas. Dan di situ Hilmon juga takut kalau dia dibawa ke alam gaib. Selang beberapa saat, Hilmon ini memberanikan diri untuk bertanya. Hilmon bertanya mau turun di mana. Seketika itu pun mobil semakin terasa berat. Lalu mobil diberhentikan lagi dan Hilmon pun menutup matanya sambil membaca doa yang dia hafal. Di saat Hilmon memejamkan matanya, tiba-tiba Hilmon ini merasa ada yang duduk di sebelahnya. Karena Hilmon takut, jadi Hilmon ini hanya mengintip untuk melihat ke sebelahnya. Dan benar saja, Hilmon ini melihat baju putih kotor seperti habis main di tanah. Dan ya bisa kita duga ya, mungkin itu adalah Mbak Kunti ya. Tanpa pikir panjang, Hilmon pun langsung menyalakan mesin mobil dan fokus melihat ke arah depan. Karena takut ya. Dan posisi Kesangata itu masih jauh dan Hilmon pun masih berada di tengah hutan. Di saat mobil mulai jalan, Hilmon pun mengencangkan musiknya agar tidak mendengar yang macam-macam. Lalu Hilmon memberanikan diri untuk bertanya lagi. Si Hilmon bertanya, "Mau turun di mana? Biar aku antarkan, yang penting jangan ganggu." Setelah itu mobil terasa ringan seperti sedia kala. Saat ia melihat ke spion dan di sebelahnya pun makhluk-makhluk tersebut sudah tidak ada lagi. Saat itu juga Hilmon langsung tancap gas. Oke, segitu aja cerita atau pengalaman horor dari teman saya yang namanya saya samarkan menjadi Hilmon. Pesan yang bisa kita ambil ialah jaga perkataan di saat perjalanan jauh, apalagi melintasi di tengah hutan. Dan tetap waspada agar terhindar dari kecelakaan. Segitu saja, saya ucapkan terima kasih. Saya Zulkifli dari channel Kita dan Mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya atau tidak, mereka ada.